Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Fitria Sukma, mahasiswa Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kasus kudeta militer di Myanmar serta peran ASEAN dalam menyikapi hal ini. Seperti yang kita ketahui, negara Myanmar saat ini tengah dilanda kekacauan yang mana rakyat Myanmar turun ke jalanan untuk mendemo aksi militer Myanmar atau yang biasa disebut Tam Tadaw yang mengambil alih pemerintahan Myanmar secara paksa. Konflik ini berawal dari tidak terimanya pihak militer Myanmar terhadap hasil pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 8 November tahun 2020 yang mana pemilu ini dimenangkan oleh National League for Democracy Party atau NLD. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi berhasil memenangkan sekitar 82% dari kursi yang diperebutkan. Sementara dari pihak militer Myanmar, yaitu Proksi Tam Tadaw Union Solidarity and Development Party atau USDP, mengalami kekalahan dan hanya memenangkan sekitar 6% dari kursi yang diperebutkan saja. Pihak militer Myanmar yang tidak terima dengan hasil akhir ini menuding adanya kecurangan dan penipuan yang dilakukan oleh pihak Aung San Suu Kyi. Mereka juga menuntut untuk melakukan pemungutan suara ulang dan mengklaim bahwa kemenangan yang terjadi hanyalah sebuah hasil manipulasi. Menanggapi tuntutan ini, dari pihak Komisi Pemilihan, mereka menyatakan bahwa tidak ada bukti yang dapat mendukung klaim sepihak tersebut. Maka dari itu, atas dasar inilah pihak Tam Tadaw melakukan kudeta dan melakukan perebutan kekuasaan pemerintahan Myanmar. Perebutan kendali ini terjadi tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021 pada saat sesi baru parlemen akan dibuka. Pada saat itu juga, pihak Tam Tadaw mengumumkan kondisi darurat. Pihak militer Myanmar melakukan penahanan kepada Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan juga para pimpinan senior Partai Liga Nasional lainnya. Dilaporkan juga bahwa internet negara itu telah diputus sejak pukul 3 waktu setempat di hari itu. Dan di hari selanjutnya, tepatnya pada tanggal 2 Februari 2021, pihak militer Myanmar menempatkan lebih dari 400 anggota parlemen yang terpilih dalam pemilu sebagai tahanan rumah. Selain melakukan penahanan, pihak Tam Tadaw diduga juga melayangkan tuntutan pidana kepada Aung San Suu Kyi pada 3 Februari 2021. Tuntutan ini dilayangkan atas dasar kepemilikan walkie-talkie yang diduga diimpor secara ilegal yang dimiliki oleh pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi ini. Aung San Suu Kyi didakwa karena melanggar Undang-Undang Ekspor-Impor dan akan menghadapi hukuman 3 tahun penjara jika memang terbukti ia bersalah. Lantas, siapa yang memimpin negara Myanmar sekarang? Dari pihak junta militer Myanmar, yaitu Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, mendeklarasikan diri sebagai pemimpin Myanmar. Min Aung Hlaing sendiri merupakan sosok yang selama ini memiliki pengaruh politik yang sangat signifikan. Ia berhasil mempertahankan kekuatan militer Myanmar, meskipun pada saat negara itu masih dalam transisi menuju demokrasi. Ia juga merupakan sosok yang dikecam dan mendapat sanksi internasional atas dugaan serangan militer terhadap etnis minoritas. Pasca pengambil alihan kekuasaan, ia mengeluarkan pernyataan yang terdengar seperti pembenaran atas aksi Tam Tadaw. Ia menyatakan bahwa pihak militer berada di pihak rakyat dan akan membentuk demokrasi serta penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Menanggapi serentetan peristiwa tersebut, masyarakat Myanmar melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran. Aksi unjuk rasa ini tidak hanya dilakukan masyarakat sipil saja, tetapi juga dari kalangan berprofesi, yang mana mereka juga melakukan aksi pemogokan kerja. Mereka menuntut untuk pembebasan Aung San Suu Kyi, Win Myint, serta pimpinan NLD lainnya yang ditahan oleh Tam Tadaw. Dan mereka juga menuntut pihak junta militer untuk mengembalikan kekuasaan kepada pihak yang seharusnya. Dalam menangani aksi demonstrasi ini, pihak Tam Tadaw melakukan berbagai tindakan guna menekan para pendemo. Pada 4 Februari 2021, perusahaan komunikasi yang dikendalikan oleh Tam Tadaw, yaitu Myanmar Post and Telecommunication, memblokir akses ke Facebook, WhatsApp, dan Twitter selama 3 hari lamanya.
Perusahaan komunikasi milik Norwegia yang bernama Telenor juga mematuhi tuntutan junta dan memblokir Facebook. Selain itu, pihak Tamtadaw juga melakukan kekerasan untuk meredam demonstrasi. Dilaporkan oleh penyelidik hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bernama Thomas Andrews kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Andrews mengatakan bahwa Tamtadaw telah melakukan pembunuhan, penyiksaan, dan juga penganiayaan terhadap para pengunjuk rasa. Pada 9 Februari 2021, polisi dilaporkan menembak kepala seorang warga yang bernama Mia Tue Tue Keng dalam sebuah demo di Naypyidaw. Wanita berusia 20 tahun itu meninggal karena luka yang dideritanya pada 19 Februari 2021. Dikarenakan kericuan yang tak terkendali ini, lebih dari 300 anggota parlemen terpilih bergabung dengan The Committee Representing Pudong-Sao Hutau atau CRPH untuk menentang junta militer Myanmar. Dari pihak Tamtadaw sendiri memberikan bantahan terhadap hal ini. Juru bicara Tamtadaw yang bernama Zaw Min Tun menyatakan bahwa aparat hanya melakukan kekerasan jika memang dibutuhkan. Ia juga mengatakan bahwa militer hanya memegang kekuasaan dalam periode terbatas sebelum nantinya pemungutan suara digelar. Selain itu, pihak junta militer juga menolak berkomentar terkait korban yang berjatuhan akibat peristiwa ini. Jumlah korban tewas yang dilaporkan telah lebih dari 700 orang dan ribuan orang telah ditahan secara tidak sah. Jumlah ini juga semakin bertambah setiap harinya. Parahnya peristiwa kudeta militer Myanmar ini dinilai dapat mengurangi eksistensi HAM serta demokrasi di negara tersebut. Lantas, bagaimana tanggapan dan upaya negara-negara ASEAN dalam menanggapi konflik kudeta Myanmar ini? Mengingat Myanmar juga merupakan salah satu negara anggota ASEAN. Dalam menangani kasus Myanmar ini, ASEAN dinilai lamban. Bahkan, antar para anggotanya sendiri terdapat perpecahan dan juga perbedaan dalam menyikapi peristiwa ini. Contohnya saja seperti Filipina, Kamboja, dan juga Thailand, yang sebelumnya sama-sama pernah mengalami kudeta militer dan berjuang keras untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Mereka memilih untuk melihat kudeta di Myanmar sebagai masalah dalam negeri dan tidak mengomentari lebih jauh. Indonesia, Malaysia, serta Singapura menyampaikan keprihatinan mendalam. Mereka menyerukan agar semua pihak dapat menahan diri dan berupaya mencapai solusi damai. Malaysia dan Indonesia juga menentang junta militer Myanmar dan mengkritik keras atas kekerasan yang terjadi di sana. Sementara Vietnam, Brunei Darussalam, serta Laos belum mengeluarkan pernyataan apapun. Sikap ASEAN tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan karena dianggap tidak bisa berbuat banyak soal kudeta di Myanmar. Peran ASEAN yang lamban ini tidak mengherankan, mengingat adanya belenggu yaitu prinsip non-intervensi yang dianut oleh organisasi regional ini. Pada dasarnya, prinsip non-intervensi di ASEAN dapat dimaknai sebagai salah satu usaha untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggota ASEAN. Segala hal yang terjadi di dalam negeri masing-masing oleh negara anggota, terutama yang menyangkut perihal politik, tidak boleh diganggu oleh negara anggota ASEAN. Lambannya respon dari ASEAN ini memicu rakyat Myanmar untuk berinisiatif untuk menyerukan suara serta bantuan untuk negaranya kepada dunia. Upaya permohonan bantuan ini muncul dari berbagai kalangan masyarakat Myanmar, salah satunya di ruang lingkup kontes kecantikan dunia atau yang biasa disebut beauty pageant. Perwakilan Myanmar yaitu Han Lei dalam ajang Miss Grand International, yang mana ia diberikan sesi speech khusus untuk memberitahu dunia bagaimana kondisi negaranya dan juga meminta bantuan dunia. Akan tetapi, pihak militer Myanmar seolah-olah tidak senang dengan hal ini dan memutuskan untuk menangkap Han Lei. Mendengar berita ini, Mr. Nawat selaku Presiden Miss Grand International Organization memutuskan untuk memberikan perlindungan bagi Han Lei dan saat ini ia menetap di Thailand. Selain itu, perwakilan Myanmar dalam ajang Miss Universe yang bernama Tuzar Win Win
juga ikut menyerukan terkait konflik di negerinya melalui National Costume dengan membawa tulisan Pray for Myanmar. Mengalami hal yang serupa dengan rekannya, yaitu Han Lei, Tuzar juga dikabarkan tidak dapat dipulangkan ke Myanmar karena adanya ancaman penangkapan oleh junta militer Myanmar. Saat ini, ia juga masih berada di Amerika Serikat dan ia juga ikut turut dalam berbagai. Sekian penjelasan singkat mengenai konflik kudeta militer Myanmar serta peran ASEAN dalam menyikapi hal tersebut. Apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi para pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.